Rocky Gerung mengajari kita berdemokrasi tidak dalam kendali adab timur. Beberapa jam lalu, Rocky melakukan konferensi pers, mengklarifikasi dan meminta maaf karena kegaduhan atas polemik yang dia timbulkan. Ada yang pro dan kontra. SP Muldoko bahkan siap pasang badan. Relawan malah memanas-manasi. Api yang kecil itu ibarat disiram bensin, api itu makin besar dan menjalar kemana-mana. Akibatnya, Rocky dipersekusi di 10 kota, tempat dia akan memberikan kuliah umum. Padahal, Jokowi ketika ditanya wartawan, sesaat setelah ungkapan Rocky itu viral, Jokowi mengatakan, "Itu hal kecil, saya fokus kerja saja." Bayangkan, Jokowi santai menanggapi kasus Rocky Gerung. Jokowi ternyata sangat paham berdemokrasi. Oke, demokrasi itu produk barat. Asas fundamentalnya adalah individu. Karena fokusnya adalah individu, maka kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan menghormati perbedaan itu adalah fondasinya. Fokusnya adalah penghargaan kepada individu. Nah, penghargaan dan penghormatan kepada individu, maka lahirlah HAM, hak asasi manusia. Maka ditilik dari sudut manapun, nilai sebenarnya atau asas dari demokrasi itu memang sudah berbenturan dengan budaya kita ini, budaya timur ini yang kolektif. Hakikatnya budaya kolektif itu tidak menghargai kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi. Budaya kolektif itu budaya feodal. Dalam budaya feodal ada hubungan subordinasi, ada yang posisinya atas dan ada yang posisinya bawah. Bangsawan lebih tinggi dari rakyat jelata, laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Barat tumbuh menjadi individualis karena 500 tahun lalu sudah memulai pertengkaran pikiran. Pertengkaran pikiran ini kemudian menghancurkan sistem feodal raja dan otoritas gereja. Pertengkaran pikiran melahirkan revolusi industri. Lah, kita baru memulai pertengkaran pikiran di awal-awal kemerdekaan tahun 1945 dan benar-benar terwujud ketika reformasi tahun 1908 itu. Kita baru memulai pertengkaran pikiran baru sekitar 25 tahun. Jadi jarang heran apa yang dipercakapkan oleh Rocky Gerung pasti mengalami polemik. Kita shock dan tidak siap mengadopsi nilai sebenarnya dari demokrasi itu. Maka ketika keran kebebasan dibuka selebar-lebarnya pada saat reformasi, kita linglung dan bingung menghadapi kegaduhan yang ada. Contoh kekikukan kita dalam berdemokrasi, ya lihatlah contoh pada saat konferensi pers Rocky Gerung itu. Wartawan ketika bertanya, izin Pak, izin. Yang kemudian ditimpali oleh Hersubeno bahwa minta izin itu, apalagi Anda semua wartawan itu, maka posisi kita itu tidak dalam setara. Itu izin artinya tidak egaliter. Nah, kekikukan lain dalam berdemokrasi kita, bahwa penguasa dalam bahasa Rocky Gerung tidak bisa memposisikan diri dan rakyat juga agak susah membedakan yang mana tubuh privatnya penguasa yang tidak boleh dihina-hinakan dan yang mana tubuh publiknya pejabat yang boleh kita maki karena pejabat itu mendapatkan privilege dari jabatannya itu. Selain itu, ada rasa kikuk bagi pejabat atau penguasa dalam posisinya sebagai pejabat publik. Contoh di Sulawesi Selatan ya, banyak pejabat lebih suka dipanggil dalam panggilan feodal, puang, karaeng, peta, opu, dan lain sebagainya. Memadukan panggilan feodal itu dalam posisi dia sebagai pejabat publik, dipastikan ada sekat mental, ada hubungan subordinasi di situ, ada hubungan yang tidak egaliter atau tidak setara antara dia sebagai pejabat, hubungannya dengan rakyatnya. Maka apa yang dilakukan Rocky itu sebenarnya dalam konteks demokrasi tidak salah.
namun kitanya ini belum siap untuk berdemokrasi. Tahu tidak, Presiden Jokowi pernah mengusulkan kepada Menko Polhukam Mahfud MD agar Roky Gerung diberi tanda kehormatan karena kritis terhadap pemerintah. Pak Jokowi sambil bergurau, ya, carilah orang yang berprestasi, orang yang kritis, orang yang pintar. Misalnya Roky Gerung, kenapa Roky enggak diusulkan? Kata Mahfud. Mahfud mengatakan bahwa Jokowi tidak bernada mengejek saat mengusulkan itu. Menurutnya, Jokowi memang tidak keberatan untuk memberi tanda kehormatan kepada orang yang gemar mengkritik. Oke, apa yang saya bahas dalam video ini tidak dalam posisi membela Roky Gerung. Tapi polemik ini muncul hanya karena perbedaan cara kita semua dalam memaknai demokrasi. Bahkan Roky Gerung sebenarnya siap juga ketika apa yang dia ucapkan itu dibawa ke ranah hukum. Salam dan sampai jumpa.